ya bisa memiliki amal jariah. Kita tidak berpikir bikin masjid di Jepang kayaknya nggak komersial, pahalanya dikit. Habis yang sholat nggak seberapa. Kita nggak berpikir begitu. Siapa tahu kan dakwah Islam masuk ke Jepang, dan kekurangan orang Jepang kan cuma satu aja. Kalau soal akhlak, mereka mana dengan kita? Mereka. Soal kejujuran, mereka. Jangan tanya. Iya, soal kejujuran. Iya. Teman saya yang tadi malam saya ke Hiroshima, itu rumah dia nggak pernah dikunci, mobilnya nggak pernah dikunci, aman katanya. Iya, wah kalau di Indonesia, teman-teman dia di sama istrinya, Pak, itu jangan dibawa biasa di Jepang ke tanah air. Ke tanah air, naruh HP, ya, nengok sebentar aja udah. Iya, kekurangan orang Jepang itu satu aja, mereka belum Islam. Kalau mereka Islam, sungguh mereka akan lebih baik dari kita. Dan Allah Maha tahu. Siapa tahu kalau kemudian dakwah Islam sampai ke Jepang. Iya, karena di Jepang sudah banyak orang Islam, sudah ada KMII, sudah apa lagi. Itu kan ujung tombak insya Allah sehingga Islam akan menyebar di mana-mana. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Moga dinikmati apa yang ada. Iya. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanda kedua, ya, suasana surga yang kedua. Suasana di mana kalau kita dekat dengan surga, ini akan kita rasakan. Ya. Daerah mana ini? Orang Pekanbaru pasti hafal. Nggak ada orang Pekanbaru. Ada Bajai? Bukan Pekanbaru ya. Baik. Lupakan gambar. Ini kita hilangkan aja deh gambarnya. Ya, ini suasana surga yang kedua. Kalau surga sudah dekat dengan kita sudah dekat dengan surga, maka kita akan menganggap biasa segala hal yang biasa dan menganggap luar biasa segala hal yang memang luar biasa. Sederhana, tetapi kita kadang belum bisa menyesuaikan, belum bisa merasakan suasana ini. Menganggap biasa hal yang biasa dan menganggap luar biasa hal yang luar biasa. Kita tahu bahwa biasa dan luar biasa itu selalu ada dalam kehidupan kita. Sebagai salah satu contoh, kita lihat sama-sama. Ini soal biasa dan luar biasa. Baik, kita sudah sama-sama melihat ini hal yang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Ya, luar biasa bagi kita ya. Tapi bagi kedua temannya biasa. Ya, berarti kalau begitu biasa dan luar biasa bukan tergantung pada sesuatunya, tapi tergantung siapa yang melihat. Nah, orang dekat dengan surga itu betul-betul akan menganggap biasa segala hal yang biasa dan menganggap luar biasa segala hal yang memang luar biasa. Mari kita cek diri kita, apakah kita sudah merasakan suasana seperti ini? Iya, kita cek. Andai kita melihat ada mobil lecet, motor lecet, itu hal biasa atau luar biasa? Biasa. Baik, kalau itu memang biasa, saya pegang jawaban Bapak Ibu tadi. Kalau memang itu biasa, berarti kalau seandainya besok lusa motor kita, mobil kita dipinjam orang lain dan kembali dalam keadaan lecet, katanya biasa. Ya, ini contoh.
biasa tetapi sikap kita luar biasa. Berarti dengan surganya masih jauh, Mas. Ada yang menghina, ada yang memuji. Dalam hidup ini biasa atau luar biasa? Biasa. Baik, kalau memang biasa berarti kalau besok pasti ada yang menghina kita. Biasa dihina. Soalnya biasa dihina. Ya, itu sebuah contoh saja. Kalau memang itu biasa, ya sikap kita biasa. Baru kalau memang luar biasa, kita mensikapinya dengan sikap yang luar biasa. Nah, apa yang luar biasa dalam hidup kita? Ini yang luar biasa. Dalam hidup kita adalah apa saja yang menimbulkan akibat untuk hidup sesudah mati. Itu yang luar biasa. Ya. Dan begitu yang luar biasa. Apa saja yang akan menimbulkan akibat untuk hidup sesudah mati? Kaya, miskin, ada akibat untuk hidup sesudah mati? Ada. Apa akibatnya? Emang beda antara orang kaya dengan orang miskin kalau sudah di alam kubur? Bisa beramal. Berarti bukan kaya miskinnya, tetapi amalnya. Tapi kalau cuma kaya miskinnya, nggak ada akibatnya. Berarti kalau begitu kaya dan miskin bukan hal yang luar biasa. Cantik tidak cantik? Sama aja kan? Sama-sama bakal mati. Kalau mati jadi kubur. Kalau dikubur jadi santapan, ulat, cacing, belatung. Jadi cuma mungkin kalau yang cantik, belatung itu senang. Cacing itu senang. Iya. Berarti kalau begitu seandainya ada wanita kok hanya mengurusi kecantikan lahiriahnya saja, melupakan kecantikan batiniah, maka wanita ini sedang menyiapkan dirinya untuk menjadi santapan cacing, belatung. Tapi kan banyak laki-laki yang senang. Kalau ada laki-laki yang senang, berarti laki-laki tadi adalah kalau cuma melihat dari lahiriahnya, iya. Tetapi kalau seandainya sholat, ada akibatnya untuk hidup sesudah mati? Ada. Iya, karena itu sholat bukan hal yang biasa. Sholat adalah luar biasa. Nah, mari kita cek. Semalam tidak tahajud, biasa atau luar biasa? Jawaban bergantung jarak antara kita dengan surga. Kalau sudah dekat dengan surga, semalam tidak tahajud itu sangat luar biasa. Ya Allah, kenapa semalam saya tidak tahajud? Ini sudah 3 malam berturut-turut. Ya Allah, saya tidak tahajud. Tapi kalau masih jauh, tidak tahajud, biasa. Sholat subuh nggak berjamaah, biasa. Nggak sholat duha, biasa. Nggak baca Quran, biasa. Ibu-ibu ngerasani, gosip, biasa atau luar biasa? Bapak-bapak juga ya, sama. Gimana? Menceritakan tindakan orang lain, biasa atau luar biasa? Biasa. Padahal itu kan luar biasa, karena ada akibatnya untuk hidup sesudah mati. Iya. Nah, ini semua sekali lagi adalah penanda tentang bagaimana kita dengan surga. Paling akhir, Bapak Ibu, kita banyak bicara tentang kesenangan dunia. Iya. Kita bicara banyak tentang kesenangan dunia. Apakah kemudian kita harus antipati dengan dunia? Iya. Apakah kita harus kemudian meninggalkan dunia? Papa. Kita katakan tidak. Iya. Karena yang harus kita tinggalkan adalah bukan dunianya, tetapi kesenangan dunianya. Iya. Dan Allah sudah mengatakan bahwa kesenangan dunia itu adalah tipuan belaka. Jadi Allah katakan, "Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Iya. Ini sebenarnya ayat menjadi jawaban bagi kesalahan-kesalahan kita. Iya, saya ingin bertanya, senang dengan kesenangan dunia itu wajar atau tidak wajar?
wajar kan? Iya, kita sering menyebutnya sebagai wajar. Kita ingin balik. Iya, mulai hari ini kita akan mengatakan bahwa senang dengan kesenangan dunia itu tidak wajar. Kenapa saya katakan tidak wajar? Bayangkan ada seorang kawan, dia itu kalau tersenyum manis sekali, tutur katanya santun, iya, perilakunya sangat sopan, tindak tanduknya penuh pesona. Kalau kita tertarik kepada dia itu wajar atau tidak wajar? Wajar kan? Tapi suatu saat datang berita dari banyak sumber. Salah satunya dari orang yang saya tahu dia tidak pernah berbohong. Iya, dia selalu lurus. Dia bilang kepada kita, hati-hati dengan dia. Emang kenapa? Dia itu penipu. Hati-hati dengan dia karena dia adalah penipu. Datangnya dari beliau yang saya tahu beliau ini tidak pernah. Saya tidak pernah melihat beliau berbohong, sama sekali tidak pernah. Kita percaya nggak dengan berita itu? Percaya. Karena percaya, maka apa yang terjadi ketika besok ketemu dia dan dia tersenyum? Masihkah kita tertarik dengan senyum dia? Dia sangat santun. Terpesonakah kita dengan kesantunan dia? Tidak kan? Kenapa? Sekarang saya sudah tahu dia penipu. Bahkan kalau dia senyum, tangannya kita apakan dia? Kita tunjukkan. Kenapa? Karena saya tahu sekarang bahwa dia penipu. Nah, sekarang saya ingin sampaikan sebuah berita penting kaitannya dengan kesenangan dunia. Berita ini datangnya dari dia yang sangat tahu tentang kesenangan dunia ini, karena dialah yang menciptakannya untuk kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang Allah katakan, "Wamal hayatud dunya illa mata'un ghurur." Dan tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan sesaat yang percaya dengan berita ini. Percaya. Nanti kalau percaya sesudah ini kita dengan kesenangan dunia tertarik atau tidak tertarik? Kalau seandainya masih tertarik, wajar atau tidak wajar? Ya, inilah sebenarnya tertarik dengan kesenangan dunia itu tidak wajar. Tetapi bukan berarti kemudian kita ingin mengajarkan untuk meninggalkan dunia. Tidak. Iya, kita punya prinsip sendiri tentang hubungan kita dengan dunia. Inilah prinsip kita. Saya akan mencari dunia sebanyak-banyaknya, namun saya hanya ingin memilikinya nanti di akhirat. Ini prinsip kita. Profesional mencari dunia, tetapi saya hanya ingin memilikinya nanti di akhirat. Dan salah satu cara kita memiliki dunia di akhirat adalah dengan menginfakkannya. Insyaallah saudara-saudara kita dari KMI, iya, akan memberikan kesempatan kepada kita, teman-teman kami ini, ya, memberikan kesempatan kepada kita, tidak harus sekarang, iya, tapi sekarang memiliki, inginnya sedikit atau banyak? Baik, ya. Baik, nanti teman-teman kami yang akan menitipkan. Allah